Memutuskan untuk berhenti sebagai seorang pekerja kantoran yang telah merintis karir dan memiliki gaji bulanan setiap bulannya merupakan salah satu hal yang paling berat kurasakan dalam hidupku. Bagaimana tidak, selain memiliki seorang istri yang mesti kunafkahi, aku juga memiliki 3 anak laki-laki yang masih kecil yang juga mesti dibiayai. Namun mengingat kondisi di kantor tempat bekerjaku yang kuanggap sudah tidak sesuai harapan, kebersamaan dan perhatian kepada keluarga sangat terbatas karena sibuk bekerja penuh waktu, serta dengan bekal keyakinan kepada Tuhan bahwa setiap manusia dimanapun berada akan mendapatkan rezekinya, membuat diriku mengambil keputusan tegas untuk keluar dan berhenti bekerja di kantorku. Keputusan untuk keluar dari tempat bekerja sempat ditentang oleh teman, istri, hingga orang tua Hudori. Mereka beralasan bahwa untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, terlebih untuk menduduki posisi yang baik di sebuah perkantoran, tidaklah mudah serta membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Apalagi tidak dipungkiri bahwa masih banyaknya angka pengangguran membuat jumlah pencari kerja tidaklah sebanding dengan jumlah lowongan atau lapangan kerja yang tersedia. Saya mau ngomong sesuatu nih sama Bunda. Ngomong apa ya? Jadi gini Bun, apa namanya, Ayah udah berpikir, Ya. pikir panjang, udah minta restu juga sama Umi, sama Abi, berhenti kerja dari kantor yang lama. Kamu serius? Jadi di awal mulai itu dilema saya keluar dari kantor itu butuh butuh perjuangan meyakinkan orang tua. Dilemanya kenapa? Karena di kantor kita gajinya udah lumayan, udah cukup lumayan, terus tiba-tiba memutuskan untuk resign gara-gara satu sisi jenuh juga dengan rutinitas dan sebagainya. Akhirnya dari situlah saya nyari ide gimana caranya biar orang tua merestui. Karena prinsip saya kalau orang tua tidak merestui sebuah perjalanan hidup saya, maka hidup saya tidak berkah nih. Maka saya cari cara. Saya ilustrasikan ke orang tua bahwa satu, saya tidak boleh memenuhankan pekerjaan. Jadi dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berusaha pasti ada rezekinya. Maka saya bilang sama orang tua, "Mi, ibu, si A tidak bekerja di tempat saya bekerja," saya bilang. Tapi dia bisa menghidupi anak dan keluarga dan istrinya. Maka ilustrasi-ilustrasi itu yang selalu saya utarakan ke dua orang tua saya. Sampai akhirnya 1 tahun kemudian ketika saya utarakan itu lagi, orang tua merestui. Waktu itu pas pertama kali dia mutusin untuk keluar dari kerjaan, dari keluar zona nyaman, awalnya sih saya merasa keberatan gitu sebagai istri. Cuman dia itu minta izin sama saya sebagai istrinya, ke orang tua, terus ke mertua, ngasih pengertian. Saya mau keluar dari kerjaan dan mau pengen punya usaha sendiri. Nah, semenjak dari itu ngasih pemahaman ke saya dan saya mau, alhamdulillah gitu. Tapi semenjak saya bilang gini, padahal kan kita kan berunding berdua sama suami kan. Kamu kerja kantoran udah enak, gaji sudah enak gitu kan. Nanti gimana? Dia yakinin lagi, apa kamu nggak mau gitu kan, mendapatkan penghasilan lebih dari nanti hasil usaha kita sendiri. Bismillah pasti saya bisa. Gitu. Di masa-masa awal setelah memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya di kantor dan menjadi wirausahawan, bagi Hudori menjadi suatu pengalaman hidup yang dirasakan sangat berat. Selain mencoba beragam usaha, seperti berjualan kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Hudori bahkan beberapa tahun sempat menjadi pengemudi odong-odong, yakni kendaraan bermain bagi anak-anak yang biasa berkeliling atau mangkal di suatu tempat di pasar malam. Dulu di titik terendah itu pada satu tahun setelah saya
memutuskan untuk keluar kerja. Dari 1 tahun itu, mulai dari sampai saya menangis saat itu, saya nggak bisa beli pampers untuk anak. Kebetulan saya juga tidak bisa beli susu untuk anak saya waktu itu yang umur 2 tahun. Kebetulan yang gede waktu itu masih umur 2 tahunan, 3 tahun. Sampai untuk beli susu saya aja nggak pernah. Nggak bisa beli susu, nggak bisa beli pampers. Di situ saya nangis, saya bilang. Tapi tekad saya tidak boleh minta kepada siapapun. Karena mulai dari situlah saya tidak menggantungkan hidup saya kepada manusia. Saya hanya menggantungkan hidup saya kepada Sang Pencipta. Karena mulai detik itu saya berikrar pada hati saya, pada diri saya, ya Allah, tolong saat ini kuatkan saya, beri saya petunjuk, beri saya ilmu, dan kuatkan hati saya untuk tidak minta terhadap selainmu. Sebagai seorang istri dan juga pendampingnya dalam mengurus rumah tangga, Siti Khadijah merasa prihatin melihat keadaan dan kondisi suaminya saat usai seharian menjalankan profesinya sebagai pengemudi odong-odong. Dirinya pun kerap bertanya dan meyakinkan kembali sang suami, apakah menjalani profesi tersebut merupakan pilihan yang tepat untuk dijalani oleh sang suami. Pas dia keluar dari zona nyaman itu, setahun dia itu jadi tukang odong-odong. Dia kerja tadinya di salah satu adalah tempat institusi gitu ya. Nah udah gitu dia keluar, kerjalah jadi tukang odong-odong. Pas saya tanya kenapa kamu milih mau usaha itu? Karena kan kita memang senang sama anak-anak ya. Dan alhamdulillah dia bilang, udah Bun, kita usaha ini aja. Ya kan, ya ini yang penting ini juga berkah kok halal gitu kan, nggak yang macam-macam aku kerjanya, dia bilang gitu. Pas setahun kita usaha odong-odong ini kan, saya bilang sama suami, ya kamu bener ini, saya sedih loh kamu kerja tuh dari pagi sampai malam kayak gitu. Biasanya kamu kerja di kantoran tuh enak, gak panas-panasan. Terus dia bilang, enggak kok aku seneng ngejalaninya, dia bilang kayak gitu. Kenapa saya memutuskan untuk buka kuliner sop durian dan ayam geprek Games itu karena berawal saya hobi sekali, suka sekali makan durian. Akhirnya dari situlah saya mulai mencari ide bisnis, mencari pola segala macam. Apa nih yang kira-kira hobi saya bisa menjadi duit atau tidak. Akhirnya mulai dari situ saya coba-coba riset produk, cari bahan baku dan sebagainya. Akhirnya ketemulah racikan yang sekarang ini. Usaha sop durian dan ayam geprek Games ini banyak variasinya. Setelah berbagai macam jenis pekerjaan dan wirausaha telah dilakukan oleh Hudori, termasuk sempat mengalami beberapa kali kegagalan hingga mengalami kerugian akibat tekanan usahanya yang tidak kredibel. Perlahan-lahan usaha bisnis kuliner sop durian yang diberi nama GMS ini mulai berkembang. Seperti halnya sebuah pohon yang akan menghasilkan buahnya yang manis, hasil dari kerja keras, semangat pantang menyerah, dan terus melakukan inovasi seperti memperbaiki kualitas rasa, kemasan dari produk-produk jualannya, kedai sop durian GMS ini akhirnya mulai banyak pembeli dan ramai dikenal orang. Variannya untuk sop durian itu ada sekitar 15 varian. Mulai dari sop durian roti sama keju, ada yang pakai ketan, ada yang pakai kacang hijau, ada juga yang pakai alpukat, ada juga yang pakai cincau hitam dan sebagainya. Terus makanan-makanan pendamping yang lainnya ayam geprek,
terus apa namanya sosis bakar, kentang goreng, terus apalagi burger ada juga di sini, makanan-makanan pendamping. Terus minuman-minuman pendamping yang lainnya juga kayak es teh manis, es jeruk, es lemon tea, es leci tea, deal shake durian, banyak sekali. Berawal dari sebuah ruko kecil berukuran 3 kali 3 meter dan masih belum memiliki karyawan, sehingga hampir semua tugas seperti membeli bahan baku pendukung sop duren, meracik, melayani pembeli, hingga mempromosikan produknya dilakukan oleh Hudori. Namun setelah berjalan lebih dari 5 tahun, kedai sop durennya telah cukup besar dan ramai pengunjung. Hingga kini, selain telah memiliki 19 orang karyawan, kedai sop duren dan ayam geprek GMS juga telah memiliki cabang. Jadi di 2 tahun pertama itu mulai pengunjung berdatangan secara signifikan. Berawal dari permintaan pada saat acara buka bersama. Dari situlah yang dari satu tempat akhirnya banyak yang booking, banyak yang booking di jauh-jauh hari, sehingga yang datang belakangan nggak kebagian tempat. Mulai dari situ banyak usulan, Pak tambah lagi dong, gedein lagi dong dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah berjalan 3 tahun dan ke 4 tahunnya akhirnya jadi 3 ruko gitu. Jadi permintaan pengunjung yang banyak dan antusias pengunjung yang banyak di bulan puasa juga alhamdulillah, jadi kita menambah kapasitas. Yang tadinya cuma 50, sekarang alhamdulillah udah 150 kapasitas tempat duduk. Di awal-awal cuma hanya es durian aja. Nah dari permintaan pelanggan juga, kok kita buka puasa masa sih minum es doang gitu. Adain yang lain dong, makanan berat dan sebagainya. Akhirnya di situ tercipta juga tantangan juga buat kita untuk berinovasi, melengkapi menu-menu varian tambahan yang lainnya. Alhamdulillah mulai dari situ inovasi juga nggak semerta-merta langsung diterima. Banyak juga gagalnya, banyak juga komplainannya, banyak juga masukan-masukan harus begini. Akhirnya kita open mind, open terbuka dengan konsumen, apa maunya konsumen sedikit-sedikit kita penuhi. Sampai akhirnya alhamdulillah kesini udah berjalan 5 tahun lebih. Alhamdulillah tiap harinya untuk sop duren paling sedikit aja 500 porsi. Kalau Sabtu Minggu atau weekend atau hari libur bisa di atas 1000 porsi. Mengutamakan cita rasa yang tinggi, kebersihan yang terjaga, kemasan yang baik dan rapi, hingga pelayanan ramah kepada setiap pelanggan yang dilayani merupakan bagian penting dalam membangun dan menjalankan sebuah bisnis di bidang kuliner. Namun bagi Hudori dan sang istri yang tak kalah penting dalam menarik pelanggan baru sekaligus mempertahankan para pelanggan yang lama adalah konsistensi dalam menjaga kualitas produk dan ketersediaan produknya. Apalagi durian sebagai bahan baku utama sop durennya merupakan jenis buah-buahan yang memiliki musim-musim tertentu saat panen. Sehingga keberadaan dan memilih mitra dan supplier yang kredibel untuk memasok durian tersebut sangatlah penting.
Paling untuk menjaga kualitas biasanya kita dipilih bahan baku. Dari bahan baku yang berkualitas, insya Allah juga produk kita terjaga. Karena bahan baku ini kita kebetulan di bahan bakunya adalah durian, dan ini sangat riskan sekali. Di luar sana juga banyak sekali bahan baku yang kita nggak tahu kualitasnya. Akhirnya perjalanan untuk menemukan bahan baku yang berkualitas dan supplier yang terpercaya juga penuh liku-liku gitu. Mulai dari ya saya ketika belanja sekian kilo, yang enak sekian kilo, yang tidak enak sekian kilo gitu. Dari situlah mulai kita sortir, yang nggak enak janjinya bisa dibalikin, bisa dikembalikan, bisa diganti dan sebagainya. Tapi akhir-akhir ujung-ujungnya ketika belanja dalam jumlah besar, mereka nggak mau tanggung. Bahkan kerugian saya bisa dikatakan di atas 200 sampai 300 juta untuk pembelian bahan baku yang kurang enak gitu. Jadi kunci kunci berjalan dan diterimanya produk saya adalah di kualitas bahan baku yang quality controlnya sangat, mulai dari tingkat petani sampai ke tingkat produksi sampai ke tangan kita. Nah itu mulai dari atas, mulai dari tingkat produksi itu, mulai dari pemilihan durian yang matang, terus dites kadar manisnya, dan tidak sembarangan. Jadi kadar manisnya minimal kita harus standar lulus uji ekspor gitu. Ketika ini standar manisnya udah bagus, maka masuk ke tahap produksi. Kalau GMS itu kepanjangan namanya Gani Mukni Sultan, itu nama anakku. Sedangkan durian SC12, cabang kita yang kedua namanya kan durian SC12, itu nama saya, Siti Chodijah, lahirnya tanggal 12. Awal mulanya kita kan bingungnya, namanya brand itu kan pasti menentukan ke depannya. Saya bilang, ayah anak kita ini banyak. Kenapa kita nggak ngambil nama anak aja, kita singkat nama mereka gitu. Mudah-mudahan berkah nanti untuk mereka semua. Alhamdulillah berkah memang. Sampai 6 tahun jalan sekarang juga alhamdulillah rame terus, nggak pernah sepi. Saya selain memberikan motivasi juga sama suami biar dia terus semangat terus, saya juga ngurus anak, saya ngurus suami juga kan, ngurus usaha juga. Saya kadang membantu mempromosikan dengan adanya kayak promo-promo, dia kan posting di Facebook dan di media sosial. Saya ikut membantu seperti itu. Kalau peran saya kayak misalkan kayak memantau gitu perkembangan kan di sana gitu ya. Misalkan saya tanya, apa ada keluhan kah pada customer? Makanya kenapa saya selalu cantumkan nomor telepon saya itu, biar saya tahu keluhannya apa pada customer, pelayanannya kurang apa. Jadi buat membuat kita tuh usaha kita lebih maju lagi, lebih baik lagi gitu. Saking seringnya ke sini, saya sudah tidak bisa menghitung berapa kali datang ke tempat ini. Tempatnya bagus, luas, fasilitasnya juga banyak, dan parkirannya juga luas. Selain itu, makanannya enak-enak semua. Makanya saya sering memilih tempat ke sini. Kalau saya, makanan utamanya ke sini yang sering saya pilih durian sop es teler duren, sama ayam geprek, sama dimsum. Rasanya enak, ayamnya lembut, nasinya pulen, apalagi sop durennya enak banget. Kami makan-makan di sini dalam rangka acara arisan TK, Pak. TK yang ada di Pilamelia. Milih tempat di sini karena pertama tempatnya luas, kemudian nyaman, terus makanannya bervariasi, harganya pun murah, rasanya enak. Waalaikumsalam. Baru pulang. Ya ampun, anak muda udah pada ganteng. Gimana hari ini ya?
Alhamdulillah tadi udah lihat ke saluran GMS dan anggota GMS. Komisi tadi juga lumayan sangat ramai. Terus orang keluar masuk. Ada juga yang arisan lah segala macam tadi di tempat kita Bu. Wah, seru banget pasti ya. Seru banget ya. Rame kan? Tadi lumayan lah. Tadi udah notanya udah lumayan segini nih tadi nota. Jualan kita. Alhamdulillah. Sebagai seorang wirausaha muda yang sedang membangun bisnisnya, prinsip hidup yang dimiliki seseorang berpengaruh penting dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bagi Hudori, sebuah kesuksesan tidaklah diukur dari seberapa banyak aset yang dimiliki dan keuntungan material yang didapat oleh seorang pengusaha. Namun yang jauh lebih penting adalah prinsip untuk selalu dapat berbuat baik, membantu hingga memberikan manfaat pada orang lain dan sesama adalah sebuah kesuksesan yang hakiki. Harapan saya adalah saya punya 100 cabang, dengan harapan dari satu cabang itu minimal 10-20 karyawan, maka target saya untuk punya 1000 karyawan terlaksana. Itu mimpi saya, itu target saya, itu harapan saya. Karena sekali lagi saya hanya ingin bermanfaat untuk orang lain. Pak Dulu sendiri. Kalau untuk ini sih, kalau untuk GMS-nya mudah-mudahan sih bisa lebih berkembang lagi dan bisa buka cabang di tempat yang lain. Karena kan memang kalau udah di sini udah bagus, tempat lain kan harusnya bisa seperti itu. Untuk karyawan mungkin lebih disejahterakan lagi lah seperti itu sih. Alhamdulillah, bersyukur sama Allah gitu ya, maksudnya diberikan suami yang nggak pantang menyerah. Dia selalu pengen ngebuktiin sama istri, sama anak-anaknya, sama orang tuanya apalagi gitu ya. Selalu minta doa sama istri, sama keluarganya gitu ya. Maksudnya biar apa yang saya lakuin membawa berkah untuk keluarga, apa yang saya kerjain gitu kan, maksudnya pekerja keras memang dia orang yang nggak pernah malu, itu intinya. Saya sebagai istrinya maksudnya seneng gitu, bangga gitu. Saya sangat bersyukur dia kalau punya rencana begitu ya. Saya juga maksudnya seneng gitu kalau misalkan dia pengen membantu orang-orang buat bekerja di kita gitu.